Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa keluarga almarhum Zainal bin Taufik Jamaluddin yang insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu dari 6 rukun iman mewajibkan kepada kita untuk percaya kepada akhirat. Artinya, tidak sempurna iman seorang Islam apabila dia tidak percaya kepada akhirat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menginformasikan, kalau kau mau melihat tingkat keimanan seseorang di antaramu, lihat maka sejauh mana dia percaya ke akhirat. Kalau dia semakin tinggi kepercayaannya kepada akhirat, maka semakin tinggi keyakinannya kepada Allah. Demikian sebaliknya. Dan hampir bisa dipastikan, Bapak Ibu berbuat baik, termasuk hadir di tempat ini karena yakin adanya kehidupan akhirat. Nah, ketika kita berbicara tentang akhirat, biasa saya ditanya, Ustadz, itu kalau mati nih orang, langsung bisa sampai akhirat. Surga atau neraka? Seperti Rasulullah dan para sahabat. Apakah sudah sampai ke surga? Almarhum sudah sampai ke surga. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun sudah sampai neraka? Belum. Mereka semua masih dalam proses perjalanan untuk sampai ke sana. Nah, proses-proses apa yang dilalui untuk sampai ke akhirat? Nah, melanjutkan tadi Ustadz Amir Khairuddin katakan, ya setelah itu yang pertama kita lalui, pintu pertama kalau mau kita sampai akhirat, wajib hukumnya kita melewati sakaratil maut. Apa itu sakaratil maut? Orang Bugis katakan pamadangi. Madangi. Bagaimana kondisi keadaan orang hadapi sakaratil maut? Macam-macam. Tergantung amalnya. Kalau dia waktu hidup agamanya Islam, tingkah lakunya Islami, perbuatannya Islami, taat kepada perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka insya Allah matinya dalam keadaan Islam. Tapi sebaliknya ketika dia hidup agamanya Islam, kelakuannya tidak Islami, perbuatannya merugikan orang, halal haram dia hantam, jadi pejabat korup, hari-hari makan uang korupsi. Nah, matinya meskipun KTP-nya Islam, matinya kafir dia nanti. Kalau dia sebelum bertobat. Itulah sebabnya ayat yang saya bacakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati, ajak lalu kesimu mati, illa kecuali antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini menginformasikan banyak di antara kita mengaku Islam tapi matinya kafir. Pernah lihat orang sakaratil maut, Bapak Ibu, siapa dipanggil? Kalau ada orang yang mati, pamadang, siapa kita panggil? Anggota DPR? Kepala pertanahan? Bukan. Siapa kita cari? Ustadz. Makanya jantungku pandangin tes sekali itu Ustadz. Kada tong itu orang pandangin tes sekali itu Ustadz. Jam aku bergaul sama itu Ustadz. Apa jina tahu barasanji ji? Jangan begitu bos. Kalau ada orang meninggal di rumahmu, siapa aku panggil mengaji? Mau datang anggota DPR? Pret. Maka masing-masing orang punya kelebihan. Ya. Nah, saya banyak sekali melihat orang sakaratul maut. Macam-macam keadaannya. Macam-macam. Ya. Saya ingat sekali itu di rumah sakit Wahidin. Surat suatu minggu lebih di Pamadang enggak mati-mati. Kasihan saya. Sudah 1 minggu lebih. Kakak saya sering ke sana. Waktu itu saya ada kakak saya di Opname. Jadi saya hari-hari ke sana. Metalak dek ke si Pamadang ini. Berarti lama disiksa itu. Wah, saya bimbing, saya bisiki. Ikut Ki. Saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Baru saya bilang Yasin, bangun Ki, nah lempar ke air. Barusannya ada orang saya ngajikan panas telinganya. Dia bilang,
pindah kok panas telingaku. Saya ulang lagi, dia lempar lagi saya, basah bajuku. Saya baru sadar. Oh, ini peringatan dari Allah. Saya tinggalkan. Saya tanya anaknya, pintar itu mengaji mamamu? Dia bilang, oh itu Ustaz. Mama ajiku tidak tahu memang mengaji. Woi, ajipan rasu-rasu. Tidak tahu ngaji. Seandainya saya Menteri Agama, salah satu persyaratan menunaikan ibadah haji, saya bikin harus pandai mengaji. Pasti kurang pendaftar. Kan banyak sekarang orang pergi haji dan juga tidak tahu ngaji. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kembali kepada sakaratul maut. Tergantung amal-amal kita. Nah, ada kiat-kiat bagaimana menghadapi sakaratul maut agar bisa mati dalam keadaan Islam. Gimana caranya? Yang pertama tentu mulai sekarang amalkan hadis Nabi, man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat di penghujung hidupnya pasti masuk surga. Itu janji Nabi. Jadi kalau ada orang sakaratul maut dituntun la ilaha illallah. Sudah cukup, yakin itu pasti masuk surga. Itu Nabi jamin. Pernah saya ucapkan begini, tiba-tiba ada mahasiswaku bilang, gampang itu kalau begitu Ustaz, mau pakai batu mati baru syahadat, biar 100 kali bisa kau Ustaz. Memangnya kalau mau kau mati akal bicara. Kalau orang mau mati bukan akal bicara, tapi amal. Jangankan orang sakaratul maut, pernah lihat orang nikah. Banyaknya orang ku kasih nikah tidak tahu syahadat. Baca syahadat mudah-mudah. As-sadu, apa sadu? Dari mana kau belajar? As-sadu, apa sadu? As-sadu, as, ditampilin pisau kok pipinya. La ilaha illallah. Baru lancar. Coba. Orang kalau sakaratul maut bukan amal, bukan akal, tapi amal. Pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Nah, maka ibu bapak, adik-adik sekalian yang hadir di tempat ini, terutama kita yang sudah muka-muka sakaratul maut, yang sudah tua-tua ini, sudah pensiun, ya sudahlah. Ya, lazimkan itu tahlil, tahmid dan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu-ibu, sambil kita jaga toko, bapak-bapak, sambil kita jaga warung, tunggu pembeli, ambil tasbih. Pegang itu tasbih. Kalau coba lihat, maka biasakan kemana-mana pegang tasbih. Ayo sini main nah, ini sini. Tomis. Ayo sini. Ini Tommy salah satu godaannya orang ceramah online. Ada tong orang matikan saya dulu itu anumu, mic-mu, mengganggu ki semua. Ya. Ini salah satu cobaannya orang ceramah online. Ada media di depanku juga ini nacatok rambutnya. La haula wala quwata illa kedo-kedo nama mangkalinga ceramah. Ya, ada tontowa sama istri na pulu-pulu. Alhamdulillah. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian ya, kembali tadi tentang sakaratul maut. Nah, kalau mau, muka sekarang mulai biasa. Adik-adik, kalau lagi mobil angkot dari rumahmu ke kampus, tidak ada kegiatan, main game habis-habiskan kuotamu, lebih baik kau tahlil, tahmid, tasbih. Sambil kok la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak-bapak, ya, itu enaknya. Coba deh dipraktekkan. Terutama kita yang sudah uzur. Bukan berarti yang muda masih panjang umurnya, tidak. Ya, tidak berarti orang tua cepat mati, tidak. Ini almarhum jadi pelajaran buat kita. Ya, makanya saya kaget sekali waktu dikasih tahu saya sama keluarga saya Pak Madong, Muhammad Madong, ya, karena dikasih tahu, meninggal, mas bukannya itu anaknya Pak Taufik masih muda-muda, masih muda Ustaz. Coba, jangan kita biar yang sudah tua, yang sudah putih rambutnya, sudah pensiun, apa masukmu? Kok kira orang tua dulu mati? Tidak, ini bapaknya masih ada, anaknya meninggal. Ya, nah kita yang sudah tua, masuknya kan lewat mito. Berpuluh tahun maki jadi ASN, berpuluh tahun maki jadi pengusaha. Usia-usia senja, ya sudah saatnya kita memperbanyak amal akhirat. Gimana caranya? Coba bedek, kemana-mana kita pegang tasbih. Nah, bilang orang kampungku bilang pilang. Coba maki pegang ki itu. Begitu kita pegang, otomatis mulut kita langsung bersikir. Coba amalkan itu. Begitu Bapak pegang tasbih, langsung mulut otomatis. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada orang pegang tasbih langsung dia bilang jalan kote 4, onde-onde 5, sikapuro 4. Anda ada itu langsung ingat Allah kalau pegang tasbih. Hanya pegang tasbih. Ya. Ada adik ini yang baru belajar agama, jangan lagi bid'ah. Bid'ah itu tasbih, tidak ada pada zaman Nabi. Dede, baru satu kau baca buku seolah-olah kau lebih hebat dari majelis ulama.
Ada toh itu anak-anak begitu kan dong. Pemuda hijrah. Hijrah itu dek bukan sekedar bicara Arab setengah-setengah. Bukan itu hijrah itu sekedar pelihara jenggot, celana jingkrang, bicara selalu afwan, jazakallah, kaifa haluk ya ukhti, kullu nafsin saikatil maut. Itu bilang hijrah kalau dia pelihara jenggot. Tidak ya, jangan kau suka mengkafir-kafirkan orang, jangan kau suruh mencap-cap orang, tak siap bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Ya tidak ada pada zaman Nabi. Tapi jangan kau juga pakai handphone. Dengar ceramah, tidak ada orang pada zaman Nabi dengan pakai handphone. Jadi yang bagus, silakan kau amalkan apa yang kau meyakini benar, tanpa menghina, apalagi mencap dan memaki-maki orang yang berbeda pendapat denganmu. Itu enak itu kalau begitu. Ya, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Yang pertama, kalau mau mati dengan sakaratul maut dengan tenang, latihan itu, perbanyak itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah. Yang kedua, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Masyhur ceritanya. Ya, Sa'lab Al-Qamah. Masyhur cerita ini. Al-Qamah, maka singa mana? Baik ibadahnya. Di mana Nabi dakwah depan ada Al-Qamah. Di mana Nabi berjamaah di belakang ada Al-Qamah. Tapi anehnya ketika sakaratul maut tidak bisa syahadat. Dibimbing oleh Bilal. La ilaha illallah. Al-Qamah cuma bilang, la, tidak ada. La, tidak ada. Wih, kok bisa ini? Lapor sama Nabi, ya Rasulullah, Al-Qamah sakaratul maut tidak bisa syahadat. Nabi bilang, kalau bahasa di Makassar, ngapa nak kulle? Manulle itu, nama kesinga mana? Kok bisa? Namanya agamanya itu anak. Wah, Nabi katakan, cari orang tuanya, cari bapaknya, ternyata sudah wafat. Cari ibunya, ketemu. Kata Bilal, Bu, itu anaknya si ibu sakaratul maut tidak bisa syahadat. Mungkin ada dosanya sama ibu. Apa dia bilang ibunya? Nada apa mi? Kurang ajar ki memang itu anak. Setengah mati kuhamilkan, setengah hidup saya lahirkan, bersusah payah saya besarkan. Setelah ada istrinya, lebih dia sayang itu istrinya daripada ibunya saya yang melahirkan dia. Suatu ketika saya datang ke rumahnya, karena dia lama tidak datang sama saya rindu kepada buah hatiku ini. Saya datang ke rumahnya. Belum saya masuk, saya dengar dia bilang sama istrinya, bilang sama suaminya, datang mamamu, sembunyi kau cepat itu kacang. Nauzubillah min dzalik. Nangis ibunya. Sejak itu tidak mau lagi ibunya menemuinya. Wah, dilaporlah ini. Nabi katakan, waduh, malopo dosanya ini anak. Besar dosanya ini anak. Panggil itu ibunya. Atau kalau dia tidak bisa saya datangi. Penting ini. Datang ibunya. Nabi berkata, maafkan anakmu. Saya tidak mau ya Rasul. Kenapa? Saya tidak mau. Jalan satu-satunya lebih baik saya bakar api di dunia daripada api neraka. Karena api di dunia masih jauh lebih ringan dari api neraka. Saya bakar ini supaya dia tidak dibakar api neraka. Terserah. Bakar aja. Nabi katakan, kumpul kayu. Kumpul. Nyalakan, nyala. Betul ibu, saya tidak mau ya Rasul. Angkat. Diangkat rame-rame si Al-Qamah. Begitu mau dilemparkan masuk ke bara api. Ibunya berteriak, tahan. Jangan kau bakar anakku. Dia memang kurang ajar. Dia memang sakit hati saya. Tapi demi Allah, tidak ada artinya ketimbang penderitaan saya. Ketimbang penderitaan saya melahirkan, membesarkan dia. Saya maafkan anakku. Begitu dia bilang saya maafkan anakku, ditanya kembali sama Nabi. Betul ibu maafkan anaknya? Betul ya Rasul. Akhirnya dimaafkan, dilunkan. Nabi katakan letakkan kembali dengan bersusah payah. Al-Qamah kemudian mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wafat. Ingat, bayangkan ini sahabat Nabi. Didoakan langsung oleh Nabi. Menghadapi sakaratul maut tidak punya ketenangan. Kenapa? Karena durhaka sama ibunya. Maka adik-adik sekalian yang hadir dalam taklim kali ini, kalau kalian mau sukses, kalian menjadi orang hebat, tidak harus jago ke luar negeri sekolah. Enggak. Kalian mau berjaya, tidak harus jago jadi doktor, tidak. Bagaimana caranya Ustadz? Baik kau sama orang tuamu. Lihat orang-orang yang sukses. Lihat orang-orang yang secara duniawi tenang, bermartabat hidupnya. Coba lihat, umumnya salah satu amal mereka pelihara memuliakan orang tuanya. Cuma saya anak sama bapaknya. Kalau bapaknya tegur, nak jangan kau keluar, tidak bagus anak di keluar malam-malam nak. Apa kata tetangga? Wah kolot bapak. Itu kan dulu. Giliran cowoknya yang kasih, terserah abang aja deh, saya ikut. Beleng-beleng dong. Nah hormati. Nah dia kok.
Coba kau lihat semua ini anak model ini, anak muda yang ada di sini. Buka kau bedek wallpaper HP-mu. Siapa kau simpan di situ? Buka bedek HP-mu, papermu di situ. Fotonya bapakmu. Siapa kau simpan foto di situ? Fotonya cewek itu, fotonya cowokmu. Nah baik Allah. Tidak ada kesuksesan kau dapat karena kau sakiti hatimu bapakmu. Saya tidak cerdas. Gelar saya jarang juga seperti miliki. Saya tidak cerdas. Bukan motivasi buat adik ini. Bukan mau sombong. Motivasi. Ya. Saya ngambil S3 bersamaan. Kalau satu kampus, satu daerah mungkin masih masuk akal. Satu di Malaysia, satu Indonesia. Waktu yang sama. Bisa selesai. Apa cerdas? Tidak. Setiap saya mau ujian, saya telepon ibuku. Saya pulang. Meskipun cuma 1 jam, saya datang cium kakinya. Minta doakan saya. Lono nak. Uruntu aja musapa. Barakak. Kalau sudah ibu sudah katakan amin. Bergetar itu arasnya Allah. Kecil jadi dokter. Kecil jadi pegawai. Kecil lunas utangmu. Yang penting muliakan orang tuamu. Itu model anak sekolah. Tapi model ini. Yang sudah punya suami, punya istri. Lain lagi modelnya. Yang sudah punya kerja. Orang tuanya tinggal di rumahnya. Wow. Itu lain lagi modelnya. Nah, ingat Al-Quran menjelaskan imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takullahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Coba terjemahan bebasnya ayat ini. Kalau sudah tua orang tuamu, kau uruski karena dia sudah pensiun, dia tinggal serumah kau, hati-hatiku. Jangan kau berkata kepadanya. Jangan kau menyakiti hatinya, apalagi sampai meneteskan air mata. Wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Berkata-kata lain qaulan karima. Coba lihat ayat. Menurut para ulama, tafsir ayat ini. Bapak mau berbuat baik kepada fakir miskin, boleh suruh sopir pergi bawakan. Bapak mau bersedekah pada anak yatim piatu ke panti, boleh bapak suruh bawa pembantu, boleh. Tapi kalau berbuat baik sama orang tua, tidak boleh pakai perantara. Kamu yang datang sebaiknya. Datang secara langsung. Nah, bagaimana sih aplikasinya menghormati orang tua? Kalau kau terima teleponnya orang tuamu, hilangkan kegiatan yang lain. Jangan sambil dengar musik. Jangan sambil ngobrol sama teman. Apalagi sampai terima teleponnya bapak. Dia bilang, tunggu dulu Pak Di, sibuk Kak. Na'udzubillah min dzalik. Kalau begitu gaya hidupmu, percaya kau sakaratul maut, kau susah nanti. Muliakan orang tua. Yang kedua, kalau mau baik, muliakan orang tua. Ya, yang ketiga, agar bisa menghadapi sakaratul maut dengan baik, berdoa. Ada itu doa dalam buku tahlil, ibu-ibu majelis taklim biasanya hafal ini di halaman terakhir yang berkaitan dengan sakaratul maut. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Itu lazimkan itu. Lazimkan. Setiap selesai sholat 5 waktu. Minta kepada Allah. Wa taubatan qablal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Nah, ya Allah, berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. 70 tahun umur. 65 tahun panrasu-rasu. 5 tahun taubatan nasuha. 5 tahun ini menghapus dosa-dosanya. Wa rahmatan indal maut. Rahmati. Amaseika kasih koi redut nyawaku. Rahmati saya ketika dicabut nyawaku. Wa maghfiratan ba'dal maut. Dan ampunilah setelah saya mati. Coba. Hebat ini doa. Nah, itu ya. Jadi minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnul hatimah. Itu amal-amalkan. Kalau 5 kali Bapak sholat. 5 kali minta kepada Allah. Dalam sehari 5 kali minta. Dalam sepekan kali 7 kali 5. Masa sih Allah tidak kabulkan permintaan kita? Padahal Allah sudah janji. Ud'uni astajib lakum. Minta aku sama saya pasti saya kabulkan. Allah makin sering diminta. Makin senang. Allah makin senang kalau kita selalu memintanya. Maka mintalah itu. Setiap selesai sholat minta kepada Allah. Nah, berpisah jasad dengan roh itulah kematian. Ketika ada orang wafat, meninggal, datang makin melayat. Datanglah kita melayat. Ya, ada 3 kebiasaan orang yang saya lihat ya tidak sesuai sunnah.
Datang melayat bahkan tambah-tambah dosa. Yang mana itu? Satu, datang melayat, bajunya hitam, kudungnya hitam, roknya hitam, payungnya hitam, serba hitam. Siapa ngajar? Dia bilang begitu. Begitu kuliah artis di televisi. Artis kok. Artis panutanmu. Ayo. Sunnah berpakaian putih. Coba lihat orang Tionghoa kalau ada meninggal. Mereka pakaian putih-putih. Bahkan dinding-dinding rumahnya pun dia lapisi kain putih. Apa berdosa pakaian hitam? Tidak. Tapi Allah cinta dan Rasulnya cinta kalau berpakaian putih-putih. Ini pakai hitam-hitam. Orang Eropa kok. Ya. Pakai sunnah putih-putih. Nah, yang kedua. Ketika datang melayat. Banyak yang datang bawa dosa. Kenapa datang bawa dosa? Datang melayat cerita-cerita kejelekan orang. Gosip. Datang melayat, menggibah. Tidak serasi bajunya. Dia kayak umbul-umbul. Rame rasanya. Coba, semua orang difitnah. Lewat ustadznya pun difitnah. Itu lagi Ustadz Dasat. Itu juga bajunya yang selalu dia pakai di YouTube. Nah, semua difitnahnya. Ya, maka ibu-ibu saya anjurkan, saya majelis taklim saya di Makassar, kalau pergi melayat, bawa surah Yasin. Baca bareng-bareng. Tidak bisa baca surah Yasin, ya minimal baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Tidak bisa juga baca Al-Fatihah, ya diam. Jangan banyak komentar. Tidak bisa juga diam, cepat kau pulang. Tidak usah tinggal lama-lama. Ya? Ya, sudah. Nah, yang ketiga yang banyak saya lihat pelanggaran-pelanggaran ketika kita pergi melayat. Apa itu? Yang ketiga, hampir tidak ada yang sholat jenazah, terutama ibu-ibu. Saya jarang sekali melihat perempuan sholat jenazah. Maka jangan heran ketika ada muslimah yang wafat, sedikit juga yang sholat itu. Kenapa? Karena waktu dia hidup, jarang dia sholat jenazah. Maka ketika wafat pun, jarang yang sholat. Sholat jenazah, Ustaz. Tapi imam yang lain boleh tidak ada wudhu. Karena sholat jenazah sesungguhnya hanya doa, bukan sholat. Boleh. Tapi kalau mau wudhu, lebih baik. Ya. Tapi tidak muat rumahnya, Ustaz. Di luar juga boleh sholat jenazah. Di teras yang penting ya. Saja. Takbir 4 kali. Bapak ruku, malu sendiri tuh. Dan seperti Abu Nawas takbir pertama, sok tahu dan tidak mau tanya. Allahu Akbar, Abu Nawas takbir juga. Allahu Akbar. Takbir kedua imam, Allahu Akbar, ruku Abu Nawas. Dia lihat kiri kan, kenapa saya sendiri ruku ini? Takbir ketiga, Allahu Akbar. Dia bilang, sekalian deh sujud sekalian. Selesai sholat ditanya Abu Nawas, kenapa ku ruku? Hilang suara. Mati mic-nya. Maaf Ustadz. Lagi mute Ustaz, mute. Suaranya nggak keluar. Mute Pak Ustaz. Suara nggak keluar. Masih mute Ustaz. Suara nggak keluar Ustadz. Suaranya nggak keluar. Ya, halo, Ces. Ya. Cek. Sudah bagus. Sudah. Oke, sudah. Oke. Nah, setelah melayat, ya ibu-ibu saya anjurkan melayat, pakailah pakaian yang islami. Adik-adik gadis, ya, kalau kau pergi melayat, janganlah kau pakai baju yang sempit, tidak pakai kudung pula. Kalau kau tidak bisa pakai kudung, tidak usah kau pergi melayat. Hargai acaranya orang. Ini orang berduka, kamu datang kayak mau menyanyi dangdut. Ya, nah, apalagi kau bawalah itu surah Yasin untuk ngaji di sana. Sampai di sana baca Yasin, ikut sholat jenazah. Nah, pengantaran jenazah. Ini saya tidak tahu kalau daerah Banten, Jakarta. Itu kalau di Makassar orang antar jenazah menakutkan, Pak. Ya, dia kasih masuk orang, dia main naik PT-PT, di atas lah duduk di atap itu anak muda, nah buka bajunya, nah putar, orang mati, orang mau
Ya, maka setiap mau lepas jenazah, pidatolah itu keluarganya. Saudara-saudara sekalian, terima kasih Anda ikut mengantar, tapi tolong jangan mengganggu pengguna jalan yang lain. Ya, jangan merugikan orang lain. Nggak usah buru-buru. Kenapa mau buru-buru? Katanya berdosa kalau terlambat dikubur, disiksa orang mati. Masa kita yang tidak kubur orang mati yang disiksa? Nggak ya. Nah, nggak usah buru-buru. Papasan orang ngantar jenazah, lalu bagus cara ngantar jenazahnya, biasa saya minggirkan mobil, saya kirimkan Fatihah untuk yang diantar. Tapi kalau menjengkelkan, siapa yang mau doakan? Nah, sudah, masuklah di alam kubur. Nah, sampai di alam kubur banyak biasa yang injak-injak batu nisan. Tuh dengar ibu bapak, kalau ibu bapak pergi ke pemakaman, jangan menginjak batu nisan, haram hukumnya. Nah, kalau sudah padat batu nisan di dalam kuburannya, jangan masuk, cukup mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu aja, enggak usah bapak masuk. Nah, beda kalau yang ngantar. Kalau yang ngantar karena padatnya sehingga menginjak, itu darurat namanya. Nah, sudah masuk dalam kubur, begitu masuk dalam kubur, tidak ada lagi pilihan. Tinggal 3 yang bisa menemani kita. Ibu bapak, pegawai pertanahan, dimutasi ke Papua, tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Masih ada pilihan enggak? Masih ada pilihan? Masih. Apa? Ya. Pegawai pertanahan tidak disenang sama Pak Kanwilnya. Masih ada pilihan enggak? Ada pilihan, pensiun dini atau tunggu dia sampai dia ini kepala pertanahan pindah. Saya pergi merantau ke Jakarta. Di Jakarta ternyata tidak nyaman. Masih ada pilihan. Saya pulang ke kampungku di Bumi Pinrang. Saya pergi merantau ke Papua. Tidak nyaman. Boleh pulang kampung lagi. Tapi demi Allah, begitu kau masuk di kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau lagi keluar. Bahkan kalau kau keluar, lari semua satu kampung. Coba bayangkan kalau Pak almarhum Pak Enal ini keluar, tiba-tiba ada di jalan Mangirangi. Lari satu jalan, hilang orang. Iya toh? Tapi kalau ke Papua, masih ada pilihan. Boleh pulang kampung. Tidak bisa orang sholat. Tidak bisa orang puasa. Tidak bisa istighfar. Tidak bisa misakat. Tinggal 3 yang bisa menolong. 1, anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu, mau lihat gambaran bagaimana keadaanmu nanti di kubur? Mau lihat? Hah? Mau lihat? Lihat anakmu sekarang. Itulah nanti ketika kau di alam kubur. Tidak ada yang ingat. Dia ingat anak paling sekali sebulan. 1 sampai hari ke-7 masih bersedih. Hari ke-7 masih bersedih. 2 bulan berikutnya sudah lomba karaoke di rumah. Lupa bapaknya sudah meninggal. Kalau pagi-pagi anak kita ada bunyi pintu. Apa yang bunyi keren dari pintu? Pintu rumah. Siapa buka? Pintu pagar. Siapa yang buka? Lihat, oh si bungsu pergi buru-buru sholat jamaah subuh di masjid. Harapan bapak sudah ada yang doakan nanti kalau meninggal. Malam Jumat buka pintu kamarnya anak. Masya Allah, lagi baca Yasin. Anak kita, harapan. Insya Allah, baik itu. Kalau pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Jerman, apa hebatnya itu? Bila pintar bahasa Inggris, Ustaz, apa hebatnya? Nggak banyak pintar bahasa Inggris. Masa banyak, Ustaz? Mako di Inggris. Itu di Inggris anak-anak baru belajar bicara sampai tua bahasa Inggris semua. Mako di Inggris, itu anak-anak bahasa Inggris semua. Kalau pintar anakmu bahasa Inggris, bahasa Inggris nanti doakan kok. Oh my God, please help me my mother. Bahasa Ogi, bahasa Sundai, bahasa Indonesia, tidak ada pakai bahasa Inggrisnya berdoa. Maka ibu bapak yang hadir di tempat ini, istri almarhum, warisan anak adalah kekayaan paling berharga bagi almarhum. Didik dia, ajari berdoa, setiap selesai 5 waktu, pimpin dia berdoa, bacakan Fatihah. Yang kedua, yang bisa menolong di alam kubur, harta yang telah disedekahkan.
Alhamdulillah menurut saya dengar tadi, rajin bersedekah, sedekah itulah yang akan menolong almarhum. Meskipun sudah habis dagingnya, tinggal tulang belulang, kalau banyak sedekahnya, sedekah itulah yang akan menolong. Dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, inilah 3 yang akan menolong kita di ketika sudah masuk di alam. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin sa'iqatil maut. Tungke maki nyawai pasti mati. Semua yang hidup pasti akan mati. Al mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewati. Ketika sudah sampai saatnya kita dihisab, kita dihitung atas amal dan keburukan kita, maka Allah menanya kita di alam kubur. Allah akan bertanya dan menginformasikan kita melalui Al-Quran. Apa man kana mu'minan kaman kana fasikan. Apakah sama orang beriman dengan pura-pura beriman? La yasta'un, kata Allah. Tidak sama. Amal ladzina amanu amil salihati falahum jannatul waqaf. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh, bagus agamanya, saya kasih kembali kok ke dalam surga. Surga di dunia, surganya akhirat. Itu kata Allah. Wa amal ladzina fataqu fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, pura-pura beriman, Islam pencitraan, mau pilkada keluar masuk masjid, mau pilpres keluar masuk musalla, mau pilpres keluar masuk pesantren, pakai gamis, pakai songkok, tapi begitu terpilih tidak pernah lagi. Ini namanya Islam pasif. Pura-pura beriman. Kami kembalikan mereka neraka di dunia, neraka di akhirat kelak. Nauzubillah min dzalik. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita doakan mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosa dan kesalahannya. Diterima segala amal kebaikannya. Dilipat gandakan segala amal-amal baiknya. Amin. Dilapangkan alam kuburnya dan dijadikan kuburnya menjadi taman surga. Amin. Saya ingin sekali melihat ayahandanya Pak Taufik. Saya tidak tahu di mana anunya, monitornya. Lama tidak pernah ketemu. Saya ketemu dulu terakhir, saya masih kuliah waktu itu terakhir. Ya. Oh iya, makasih. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, ya, takin enan tapi nadapi maktuna, ya. Apa guru anaknya, apa guru binina supaya ngarangi anak mbek-mbekna kupure mas sumbaja. Amin. Mudah-mudahan almarhum ini mendapat tempat sebaik-baik tempat. Ya. Insyaallah. Amin. 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 Yang mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.